literally my childhood is haunting me. Udah nggak bisa senyum, hanya bisa tarik nafas dan meditasi karena sakitnya udah sampai kerasa di leher. I think buat audience Indonesia lucu kalau di tengah-tengah Broadway kamu ngangkat. Oh my god, tapi kayak ngangkat leher. Aku yang marahin timnya. Thank you ya. Paris, one of the fashion capitals of the world. Didatangi ribuan orang-orang berpengaruh setiap tahunnya. Sebagai orang awam, mungkin kita punya persepsi bahwa Paris Fashion Week adalah rangkaian event fashion yang glamorous, tertata, dan menyenangkan. Well, it is fun, of course, tapi kalian pasti nggak akan nyangka bahwa di belakang panggung dalam mempersiapkan puluhan nama-nama besar untuk L'Oréal Le Défilé Paris Fashion Week, sebenarnya chaos dan hectic. Penasaran? Here's what went down. Rasanya kita baru kemarin bikin vlog ke Perancis, sekarang bikin lagi. We're going back to France, and this time with the full team. Ada Bubah yang paling sering keluar negeri nih, baru landing dari Amerika tadi malam, and now he's going back to Europe. Because I'm Bubakil. Saat kita landing nanti kita langsung akan fitting buat baju runway aku. Katanya mereka kasih 5 pilihan, so I hope it's nice because I honestly don't know what to expect. Dan sebenarnya aku males banget bawa check-in luggage, tapi jujur koper itu isinya hanya sepatu-sepatu karena aku benar-benar nggak tahu baju apa yang akan dikasih sama mereka. And I'll be walking the runway with Kendall Jenner apparently. Bye, Dani. Ternyata rame banget. Jadi banget. Yay, we're in Dubai. Rasanya seperti deja vu karena aku sama Vindi baru aja di sini, literally maybe 3 months ago untuk ke Cannes. And we're here with the Bazaar Indonesia team and the L'Oréal Indonesia team. So apparently we have to take the bus karena flightnya bukan di terminal ini. I was not expecting that. Nggak nyangka harus naik bus malam-malam, terus semakin malam semakin robek ini skirt aku, but it's okay. Kalau ditanya aku akan bilang that's on purpose. We're in Paris, dan tadi immigration line-nya lancar banget, sama sekali nggak ngantri. Udah sempat ambil ATM, udah ke toilet, udah siap untuk fitting. And I know I've mentioned the fitting like 10 times already, tapi jujur emang nervous. Senervous itu karena nggak punya gambaran bajunya akan seperti apa. And this is too big of an event untuk pakai sesuatu yang B aja. Because you guys know me, I like to be extra. Kita udah mau sampai tempat fitting. In a few minutes we're gonna see my dresses. So let's enter the fitting room. Yes, not gonna lie guys. Saat pertama masuk ruang fitting, sempat ada beberapa opsi yang membuat aku but someone came to the rescue. Delphine, Global Brand President L'Oréal Paris yang sangat ramah dan akhirnya ngebantu aku dapetin outfit yang bikin aku ngerasa nyaman dan percaya diri. Just finished the fitting. Jujur, 5 menit pertama waktu masuk tadi aku agak nervous karena aku ngeliat baju-baju yang dikasih ke kita. I was like, enggak, not me. Tapi setelah itu Vindi dan Bubah nemu satu opsi warna hitam yang tadi kalian gak lihat karena surprise untuk di red carpet nanti, yang stunning dan edgy dan pokoknya wah, punya potensi untuk membuat orang-orang apa ya, terpukau. So, energi aku lagi low banget sekarang, nggak tahu kenapa. Mungkin campuran jet lag dan juga ya sama lah kayak kawan kemarin, like landing langsung make up, langsung banyak kegiatan. So I'm feeling very tired right now. Dan
Guys, aku lagi ada masalah kena stye namanya kalau masuk bakteri ke mata kita bisa jadi bengkak. Tapi tadi sama Vindi udah dibeliin obat, so I hope nggak akan membengkak. Dan Buba juga akan hati-hati pakaiin makeupnya, right? Buba langsung. Aku panik parah sih. Udah ini jantungku udah lemas, kakiku lemas sebenarnya. Because we don't have a hairstylist, aku merangkap jadi hairstylist. Although ini nggak pertama kali, kan dulu pernah di New York aku sama Bubah untuk cover Cosmopolitan. Yang makeup Bubah, yang bikin rambut aku. Karena ini sekarang kita mau syuting konten di luar di cafe-cafe. I think aku akan bikin bun simple gini aja. Tapi intinya I'm so glad aku udah pakai makeup sekarang. Aku udah ngerasa fresh lagi, menjadi diri sendiri. Udah nggak terlalu bad mood juga. Tadi udah whatsappan sama Enzi, mungkin karena itu aku jadi good mood. Whatsappan sama Enzi ngebahas baju kita buat runway nanti. Plus gak sabar untuk ketemuan saat dinner nanti malam. Dari Chinese restaurant karena teman-teman ini semua maunya Asian food. Aku order small hot and sour soup. Small segini guys. Dan seperti kedugaan aku, nggak ada rasanya. Meaning nggak pedas sama sekali. Yes, thank you. Nanti malam harus mimpiin / ngebayangin makeup aku di runway besok gimana ya. Terus seperti biasa maybe brush-brushnya didoain. Kan waktu kan gitu kan, didoain kan sambil dicuci sambil berdoa. Udah dari semalam aku doain. Brush-brushnya. Iya, makanya hari ini lo bagus kan. Jadi kemarin tuh yang kurang dari makeupnya Bubah, brushnya belum didoain. Dan belum sholat juga ya. Waktu Paris, dan terakhir aku makan tadi malam sama kalian waktu makan Chinese food. So I'm starving and this really hits the spot karena kebetulan memang aku suka banget arugula and burrata. So I'm very happy about this meal. Nanti juga aku akan nyomot-nyomot pasta dan pizza dari teman-teman. Ya, bon appetit karena setelah ini kita full jadwalnya. Dari tadi pagi sih, makanya belum sempat makan pagi. See you again. Hi, how are you? Great. Unfortunately, I'm going on the runway tomorrow, so I am not going to touch these pastries, but to those of you behind the camera, by all means. Besok kita ngobrol-ngobrol. Bye-bye. All of Jakarta's here. So I'm gonna go to my room and shower. After this, we're gonna get ready for the gala dinner. So guys, sempat ada drama. Tiba-tiba makeup artisnya Enzi nggak datang. Jadi sekarang Buba lagi bantu Enzi sebentar. Women support women. So aku pengen Buba juga bikin Enzi confident dengan dirinya untuk gala dinner nanti malam. And right now, Simone is making my hair. We're gonna do a wet look. But, you know, you guys might think a wet look is easy to do, just make it wet, but it's not. That's not how it works. He has to curl my hair so that the texture isn't like stiff and straight. And then later he's gonna put a bunch of product to make it look as if I just got out of the shower, but glam. Exactly. Right? Yeah. Yang pasti waktu bikin L'Oreal video, kayaknya yang punya Tasha paling keren. Aku sama Enzi kan bikin, and then I saw Tasha's and I was like, what? Ini kayak TBC. Soalnya aku kayak ngomong tuh malu, jadi mendingan sekalian gue aksi aja ya. Aja gitu. Oke.
supaya terlihat siapa yang memang bidangnya di beauty dan siapa yang sok-sok ngerti beauty. Today is the day! It's the 1st of October. Yes, my screensaver is Sakura the card captor. And tonight's the big night. Sekarang kita lagi makeup dan hairdo buat keseharian aja dan untuk bikin konten dan lunch bareng seluruh tim L'Oreal Indonesia. I don't feel nervous at all right now, but I know I will later. Dan tadi Buba suruh aku nonton video Le Défilé dari tahun lalu, dan aku bilang kenapa? Nonton aja biar tahu camera works-nya. Aku bilang ya udah deh, nanti aku nonton sambil makeup dan hairdo. But this morning, sebenarnya aku rencananya pengen bangun pagi karena aku udah kepikiran pengen meditasi, pengen nulis journal, tapi tadi malam kita semua baru tidur jam 1.45, so obviously I didn't do that, and now I feel bad about myself karena tadinya aku mikir, oke, aku akan memulai bulan Oktober dengan baik. Doesn't mean we can't start the month on the right foot. Cuman ya tadinya aku udah punya bayangan bagaimana aku memulai bulan ini, tapi nggak apa-apa. Life throws us curveballs and we just have to adapt. Okay, Buba, I'm ready. Okay, started. Alright. Jadi sekarang kita mau team dinner, lunch. I didn't eat breakfast again this morning, but that's okay karena tadi malam memang aku makan banyak banget. And I still don't feel nervous. I don't feel anything. But I know I'll feel something backstage. So, kamu ada perasaan nervous sama sekali gak nanti malam? Atau right now you don't feel anything? Is it just me or do Enzi and I kind of look like sisters here? Komen di kolom komentar. Right now, I don't feel anything. Same. Aku juga gak ngerasa apa-apa. I think buat audience Indonesia lucu kalau di tengah-tengah runway kamu ngakak. Oh my god, tapi kayak nggak tiba-tiba deh. Ngakak ala Enzi. Pokoknya kalau aku motto-nya adalah slay. Gitu. Jadi nanti saat aku nyampe ujung runway untuk pose-pose, I'm gonna like literally do some like Mungkin aku bisa badass. belajar sama kamu deh kayak how to pose karena Cinta selalu tahu cara dia pose yang bagus untuk bentuk badannya, senyumnya. Please ajarin aku, please. Karena tadi malam aku udah mulai ngebayang-bayangin mungkin tengah-tengah aku choreo kali ya, something gitu. Tiba-tiba lo nyanyi loko. Atau nggak yang boss gitu? Oh iya, masih dua-duanya. Medley. Iya, medley. Kok tiba-tiba jadi konser Cinta di bawah menara Ibu gitu, gimana sih? Tapi please ajarin aku satu pose yang kalau kan kamu tahu dress aku kan kayak kalau dress kamu bagus untuk buka kaki yang kayak showing your legs gitu kan. Kalau aku kan dressnya benar-benar lurus ke bawah gitu loh. Jadi yang kedua kaki ke depan gitu. Kita lunch dulu, dan aku pikirin. Yes! Aku seneng banget nih punya temen kayak gini. Aku kan tadi malam makannya sangat nggak dipikirin. Sekarang aku ngeliat Enzi yang dia makan duluan adalah tiramisu-nya, dessertnya, semua yang Terima dulu ya semua ya. For sugar directly? yes, it's called the sugar diet. So tempting ya udah. Tapi kayaknya aku sama Enzi udah dalam point dimana kita ngerasa, you know what, whatever, we're just gonna have fun. Nggak mau mikirin ini bagus atau enggak buat badan. Let's just enjoy life. Kita baru selesai makan siang. Tadi sambil makan, sambil ngerasa guilty, but it's okay karena kayaknya kita nggak akan punya kesempatan makan lagi. And now we're gonna go to the Eiffel Tower untuk preparasi backstage Le Défilé nanti malam. I still don't feel nervous at all, but let's see what happens when we get there. No joke, tempat dandannya bisa dibilang panas banget. Kayaknya orang yang claustrophobic bakal kesulitan banget kalau ada di lingkungan ini. Tapi gak nyangka banget bahwa ruang makeup dan ganti aku dan Enzi bakal bareng dengan semua global celebrities dan influencers yang terlibat. Dari pengalaman aku selama di dunia hiburan, sering sekali orang-orang dengan nama besar bahkan yang belum mendunia pun ingin dibedakan ruang tunggunya. But no, you name it, dari Elle Fanning, Aishwarya Rai, Camila Cabello, sampai pokoknya semua nama-nama besar acara ini berbaur sama kita di satu tempat. Dan ini membuktikan bahwa sehebat atau sesukses apapun kita, nggak ada alasan kenapa kita harus ngerasa di atas orang lain. Emang semakin kita sukses, aku percaya ada beberapa hal yang mungkin layak kita request. Semacam writers gitu. Tapi dengan alasan-alasan yang wajar
atau make sense tentunya. Seperti kalian bisa lihat sebenarnya yang ngerjain rambut aku mungkin 2 orang ini, tapi ada orang ketiga juga yang lurusin rambut palsunya. Dan tadi aku baru ketemu Stefan, dia adalah salah satu legend di industri ya rambut. Kebetulan tim rambutnya udah aku kenal sejak lama setiap syuting iklan bersama L'Oreal. Stéphane Lancion. Stefan adalah legend di industri kecantikan dunia. Dari Angelina Jolie, Jennifer Lopez, sampai Kendall Jenner, dia adalah hairstylist andalan banyak artis dan brand ternama. What an honor it has been for me untuk bisa kerja bareng dia 3 tahun terakhir. Kita sepakat bahwa rambut aku malam ini akan dibuat sangat-sangat sleek, belah tengah, dan kepangan satu panjang. Tapi tadi di belakang aku sempat duduk Aishwarya Rai. I'm sorry if I butchered that name. Aishwarya Rai. Tapi Buba Alfian adalah fans nomor 1 dari Aishwarya Rai. Bro, Aishwarya Rai. Aduh, apologies pemirsa. Emang aku lagi agak-agak di jam-jam menuju runway. You know what I mean? Gak fokus karena maybe nervous, but I'm so sorry. Aishwarya Rai. But yeah, tadi juga sempat ada Kendall, tapi dia udah pergi. But I think she's gonna come back later. Dan intinya semua yang ada di ruangan ini orang-orang yang hebat dalam bidang mereka masing-masing, and I'm very honored and proud to be here. And I'm just trying to be patient karena jujur ini agak sakit dan gak nyaman, but I guess this is how models live. Untung aku hanya model tahunan. I can't imagine if I had to do this every single day. So everybody's working really hard to make my hair look super sleek, and give me that natural facelift. And I feel it. It's painful, but yang penting keren, guys. Kebetulan hairstylist aku orang Jepang, so they're speaking Japanese, and I'm trying to understand. I can only say watashi wa cinta desu. Anata wa Fendi desu ka? Jadi jujur guys, aku tipe orang yang paling benci nail polish. Literally nggak tahan kalau ngelihat kuku sendiri ya, bukan kuku orang, kuku sendiri pakai nail polish bener-bener ya aku nggak mau pakai bahasa kasar, tapi let's say I really don't like it gitu. Dan sekarang aku dikasih nail polish warna merah yang dari kecil aku dididik oleh papa aku, kutek warna merah itu yang paling jelek. So literally my childhood is haunting me. Kalau dikasih warna kutek apapun aku terima, tapi ini lucu banget bahwa aku dikasih merah yang pilihan terakhirku. Putih aku suka, hitam pun belum pernah coba, tapi why not? Tapi merah, wow, ini kayaknya Tuhan memberitahu ke aku harus mencoba sekali dalam seumur hidup, karena belum pernah seumur hidup aku pakai kutek warna merah ever. I suddenly feel all grown up with red nail polish. Dari anak kecil tiba-tiba jadi grown ass woman. Literally guys, pulang kita akan langsung cari penghapus kutek. Hai, gue di backstage sekarang. Sebenarnya belum terlalu deg-degan, tapi udah mulai berasa, cie. Jadi kayak ya masih oke lah, tahapannya masih oke. Ini aku baru saya rambut, jadi kurang lebih rambut aku akan seperti ini nanti. Cantik banget menurut gue, kayak coba gue punya rambut kayak gini. Tinggal nungguin makeup, kayaknya aku after cinta, karena cinta dulu kan sama Buba, baru aku sama Buba. Let's see, I guess. Jadi guys, walaupun mereka nggak masukin jepit ke kepala aku, tiba-tiba sekarang ada sesuatu yang rasanya nusuk banget, bikin pusing sampai sakit kuping dan agak keleyang-keleyangan. But aku udah pernah ngerasain sakit seperti ini. Kayaknya aku bisa tahan sampai runway nanti, tapi aku nggak tahu kalau aku bisa tahan sampai after party karena sakit banget. Bener-bener kayak ditusuk kepalanya. Thank you so much. Hi, you're here. How are you? I was looking for you. I didn't know you arrived. How are you? I got here pretty. Yes. Udah nggak bisa senyum, hanya bisa tarik nafas dan meditasi karena sakitnya udah sampai kerasa di leher. Tapi aku berusaha nggak mikirin. Ini kayaknya cobaan dari semesta, tapi nggak apa-apa. I'm sure the hair looks great dan makeupnya tentunya nggak usah ditanyakan. We're gonna practice. Don't know why people are staring at me, tapi pede aja deh. So, kita sekarang disuruh baris duduk. Tadi Enzi ada di situ sebelah cowok TikTok yang aku kenal, yang menurut aku ganteng. Lucky her, but I didn't say anything tadi, so I'm pretending like everything's cool. Delphine, hello.
spokesperson dari L'Oreal Indonesia, aku ngerasa sangat terhormat diberi kesempatan untuk nggak hanya jalan di runway show Le Défilé, tapi juga di finale acara bersama orang-orang yang selama ini aku hanya bisa lihat di layar kaca. Di luar acaranya sendiri, aku ngerasa terharu banget karena Camila Cabello dan Elle Fanning sangat welcoming terhadap aku dan ngajak aku jalan di depan bersama global spokespersons lainnya. It was such a shocker, tapi jujur aku hanya bisa bersyukur karena hal tersebut menjadi experience yang gak terlupakan dan menunjukkan bahwa lagi-lagi jadi sosok humble dan genuine adalah kualitas-kualitas yang sangat penting untuk dimiliki agar karir kita panjang dan bisa sukses. Taking this off, I've been holding the pain for the last 6 hours, but it was worth it because I'm worth it. Woo, we'll talk more in a bit. Let me just get this off so that I can think, because I can't think right now. We've come to the end of our trip. Kita akhirnya mau balik ke Jakarta. Kita akan ke airport sebentar lagi. Aku puas dengan performance aku on stage, walaupun aku dan Simon itu hampir clash di stage. Dan ternyata dia aktor Cina yang banyak dari kalian tahu karena aku lihat komentar kalian di social media yang hype banget tentang dia. He is cute, I agree guys. Gila. 4 hari berlalu dengan sangat cepat. Sekarang kita udah nyampe airport. And I'm very excited to go back home, to be honest. Kayaknya tanpa aku sadari, beberapa hari ini pressure yang cukup tinggi buat aku. Aku ngerasain banget bahwa aku capek. Tim aku juga aku yakin capek. Tadi sebenarnya waktu di lounge guys, aku udah rencana pengen makan kayak kuda atau kayak sapi. Cause I'm like, you know what? Aku nggak usah fit lagi. Minggu ini nggak ada sesuatu hal yang terlalu penting yang harus mengharuskan badan aku untuk kelihatan toned. I wanna eat everything. Sampai lounge, minum aja nggak, like I had no desire, nggak lapar. Sebelum runway kemarin pengen makan, terus sekarang udah runway selesai nggak mau makan. But I'm so ready for this flight. I'm so ready to sleep. I'm so ready to be antisocial and go back to my introverted self. So much for joining me on my trip to Paris. Aku harap kalian seneng bisa lihat kejadian di backstage sebelum Paris Fashion Week. Dan aku harap tahun depan kita bisa kembali lagi ke Paris dan melakukan hal yang sama dengan dampak yang lebih besar lagi. Last but not least, ada satu cerita yang belum aku share sama kalian, yaitu moment sebelum acara runway di mana aku duduk sendiri di luar, persis di bawah Eiffel Tower. Di saat itu aku melakukan banyak introspeksi di mana aku diingatkan bahwa at the end of the day, sebanyak apapun pencapaian kita, seterkenal apapun kita, masih banyak orang yang nggak tahu siapa kita. Dan jujur sama sekali nggak peduli akan apa yang kita udah lakukan dalam hidup. Jadi, jangan pernah ngerasa bahwa kita udah di atas atau layak untuk menuntut sesuatu. Karena dalam hidup, kita akan terus berevolusi. Dan proses dari evolusi diri adalah terus menyadari bahwa ada ruang untuk belajar dan berkembang. Di mana akan ada selalu milestone-milestone baru yang harus kita capai untuk bisa terus memperbaiki diri dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri sesuai tolak ukur kita pribadi. Be grateful. Karena nggak semua orang bisa ada di atas dan bertahan untuk selamanya. Maknai dan syukuri setiap pengalaman dan kesempatan yang kamu dapatkan. And most importantly, stay humble.